Praise the Lord. Everyone still good condition and still happy. Back again with Teacher Rida, we are going to study thematic. So everyone, let's prepare your thematic book 4D. But before that, we want to pray. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for today. We say thank you for new blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Now we are going to study thematic. Please help us to understand our lesson today. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Okay, everyone, let's start our lesson. Oke, semua sudah menyiapkan buku tematiknya 4D. Oke, kita akan mulai ya. Tema kita masih berbicara tentang berbagai pekerjaan. Oke, dari pembelajaran kita hari ini terambil dari subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Oke, nah sekarang perhatikan ya pembelajaran kita dari pembelajaran 1 dan 2. Tujuan kita dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Rida berharap kamu dapat untuk menilai kejadian dalam unsur dongeng atau kamu dapat menyebutkan unsur-unsur cerita. Lalu kamu dapat menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial dan mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Lalu kamu dapat menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. Oke, perhatikan baik-baik. Mulai dari yang pertama. Nah, menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng. Oke, Teacher Rida mau kamu membuka buku kamu semuanya dari buku tematik kita halaman 78 sampai dengan 79. Oke, sampai dengan 80 ya. Kamu baca cerita tentang burung bangau dan seekor ketam. Oke, baca dengan teliti dongeng yang terdapat dalam buku kamu. Nah, ketika kamu sudah membaca, kita akan melihat unsur-unsur cerita yang terdapat video. Oke, kamu dengarkan dulu ya video singkat yang Teacher Rida akan berikan. Kamu sudah melihat dan mendengar ya. Nah, dari topik kita, kamu dapat menyebutkan unsur-unsur cerita yang sudah kamu baca tadi. Kamu bisa misalnya menyebutkan tokohnya yang terdapat dalam buku kita, yaitu tokohnya di situ apa ya? Ada di situ bangau ya, burung bangau dan seekor ketam dan juga beberapa ikan. Nah, kamu juga bisa menyebutkan tempatnya di mana. Nah, kamu bisa menyebutkannya tempatnya ada di danau, tempat atau latar. Lalu kamu juga dapat menjelaskan bagaimana awal ceritanya. Awal ceritanya berarti kata pengantar. Lalu kamu juga dapat menyebutkan akhir dari cerita atau bagian penutup atau yang disebut dengan kesimpulan. Lalu setelah itu pesan moral ya. Dan jangan lupa judul dongeng yang sudah kamu baca itu. Misalnya, burung bangau dan seekor ketam. Nah, melihat yang berikutnya. Dari pembelajaran kita, Teacher Rida mau kamu membuka kembali buku kamu halaman 81. Nah, sekarang kita akan mencari informasi, menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Oke? Nah, kalau misalnya kamu perhatikan di daerah tempat tinggal kamu, apakah terdapat perajin? Ya, pasti ada juga ya, tapi mungkin di sekitar kamu ada juga enggak ya. Lalu ketika kamu mengamatinya, mungkin kamu dapat menjelaskan produksi apa yang dilakukan. Oke, sumber daya alam yang dipakai. Kemudian jenis pekerjaan apa saja yang terdapat di dalam perajinan itu, serta manfaat kegiatannya. Nah, Teacher Rida nanti mau kamu mengerjakan tugas kamu di dalam buku kamu, halaman 81 ya.
Kamu jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 tentang Pak Karma. Baca buku kamu ya. Nah, sekarang kamu perhatikan video yang akan Teacher Reda tampilkan bagaimana menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Perhatikan baik. Kamu pasti bisa. Menontonnya. Nah, Teacher Roida mau kamu dapat mengerti dan memahami lingkungan, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu lingkungan alam, lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan budaya. Nah, tadi kamu sudah melihat 3 bagian itu ya. Kalau misalnya lingkungan budaya, kamu bisa melihat tadi ada di situ tarian kecap, kecat ya, yang berasal dari Bali ya. Lalu juga kegiatan apa yang dilakukan, pekerjaan apa yang terdapat dalam setiap kegiatan tersebut, kamu bisa menjelaskannya. Nah, sekarang coba perhatikan ini, bagaimana proses pengolahan kayu. Nah, perhatikan ya, di dalam buku kamu bisa juga melihat di dalam halaman 82. Nah, sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa untuk memanfaatkannya ya. Tetapi ketika kita tidak menjaganya dengan baik, ada dampak ya. Perhatikan ya, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Nah, kalau kita misalnya menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik, maka itu akan dapat untuk menguntungkan kita. Tapi ketika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, ada dampak yang dapat mempengaruhi. Ya, perhatikan ya, akan memberikan video, tapi kamu perhatikan dulu. Kita masih ingat ya, bahwa Kalimantan adalah salah satu daerah penghasil kayu yang terbesar ya. Tapi ketika digunakan dari tahun ke tahun, ditebangi pohon-pohon, maka lama-kelamaan akan berkurang. Coba kalau terus-terusan akan dilakukan seperti itu tanpa melakukan penanaman kembali, apa yang akan terjadi? Dan ya.
sudah melihat videonya, kamu dapat melihat apakah dampak jika kita tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana ya. Nah, sekarang kita akan melihat, oke, sila ketiga dari Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin. Lalu kita akan memahami apa makna pohon beringin. Nah, perlindungan dan pengayoman pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Ya, itu adalah makna dari sila. Lalu kamu perhatikan apa saja makna dari sila ketiga Pancasila. Oke, kamu bisa membaca dengan teliti, lalu kamu dapat memahaminya ya. Dan itu coba kamu perhatikan gambar berikut ya, perhatikan dengan baik. Manakah dari keempat gambar tersebut yang menunjukkan sikap, oke, yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Tentunya A, ya, bergotong royong. Kemudian yang B, kegiatan apa itu? Diskusi kelompok. Kemudian yang C, oh tidak, mengapa? Karena pertengkaran saat pertandingan itu tidak menunjukkan sikap sila ketiga Pancasila. Nah, yang keempat, kerjasama saat bermain sepak bola. Oke, ya. Pembelajaran kita sampai di sini saja. Teacher Roida berharap kamu dapat mengerti dan memahami berupa tugas yang harus kamu kerjakan ya dari buku tematik kamu halaman 4D ya. Halaman 81 nomor 1 sampai 5. Thank you John Level. Bye bye. God bless you all. Stay at home and keep healthy.